Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu pada hari ini kita khususkan. Dan hendaklah di dalam hati kita masing-masing mengakui demikian, bahwa sumber pertolongan kita ada dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita kembali beribadah di dalam ibadah Minggu setelah kita kemarin merayakan hari di mana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, perayaan Natal yang kemarin baru saja kita peringati bersama berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Perayaan Natal yang kemarin kita lalui bersama, kita rayakan bersama, hanya kita rayakan bersama keluarga karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Namun walaupun kita rayakan dengan keluarga inti saja, tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita, rasa sukacita kita, rasa sukaria kita menyambut Sang Penebus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita juga bersukacita kembali di dalam kita akan beribadah pada saat ini dengan kita menyanyikan kidung jemaat yang pertama, Haleluya, pujilah. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan kendang, iringi puji dalam dendang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu yang terkasih, baru saja kita memuji Tuhan. Di dalam kita memuji Tuhan, rasa senang, rasa suka, rasa damai ada di dalam hidup kita. Karena kita memang diwajibkan untuk memuji Tuhan senantiasa agar sukaria kita nyata adanya. Di dalam Matius, Bapak Ibu, Matius 6 ayat yang ke-14 dan yang ke-15.
Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15 di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bilang mengampuni, sebenarnya kita sangat bersyukur karena kita telah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan kita. Namun Bapak Ibu, seringkali kita melukakan hati daripada Tuhan kita. Kita sudah diampuni, namun kita berbuat salah lagi kepada orang, berbuat salah lagi kepada sesama, bahkan juga seringkali berbuat salah kepada keluarga, terlebih kita berbuat dosa kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, di waktu yang khusus ini kita bersama-sama saling mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa, bersaat teduh, mengakui dosa dan kesalahan kita. Di dalam Tuhan, kami senantiasa terasa dan merasa kecil di hadapan Tuhan. Kami seringkali merasa bahwa hidup kami terus-menerus di dalam kegelapan. Namun di dalam Tuhan juga kami diberi pencerahan karena Tuhan kami adalah baik. Kalau kami menghadap di dalam Tuhan, kami merasa kecil dan merasa kami seringkali berbuat salah dan di dalam dunia kegelapan kami. Namun saat ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, di mana di dalam kehidupan kami sehari-hari sering kami melakukan dosa dan kesalahan. Mohon ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allahku. Sungguh Tuhan, kami menyesali dosa-dosa kami dan bimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami di kemudian hari bisa hidup layak di hadapan-Mu dan kami boleh meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami percaya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita ini, dan kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian 28. Ya Yesus, tolonglah. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita diberi waktu juga di dalam kita menerima berita anugerah. Berita anugerah daripada Tuhan kita ambilkan dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9
Ayatnya adalah yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu, inilah berita anugerah yang kita terima, dan ini bisa menjadikan keanugerahan bagi kita bersungguh-sungguh, karena kita telah menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang beberapa waktu yang lalu kita rayakan bersama, walaupun di dalam kesederhanaannya, seperti pada waktu Yesus Kristus lahir di dalam kesederhanaannya, yaitu di dalam kandang domba. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119. Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah saat ini kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang saat ini Kau berikan kepada kami. Engkau boleh memberikan kepada kami waktu di mana kami boleh akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar supaya di dalam kami menerima sabda firman-Mu bisa kami terima dengan baik, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat siang hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Yang pertama dari Galatia 4 ayat 6 dan 7, 6 sampai 7 maksud saya. Dan Lukas 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita membaca dari Galatia 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Galatia 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian Bapak Ibu sabda firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita lanjutkan dengan Lukas 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40.
Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-40 Bapak Ibu. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah dari Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakannya tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu tumbuh kuat dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini khotbah saya beri judul Sukaria Menyambut Sang Penebus.
Bapak Ibu semuanya, adik-adikku, anak-anakku, pernah merasakan bersukaria? Saya yakin Bapak Ibu dan adik-adik semuanya pernah merasakan bersukaria. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu pada waktu kita mendapatkan kesukaan itu, sukaria itu? Tentunya kita sangat bersemangat di dalam menyambut sukaria tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, namun sukaria itu ada dua macam kalau menurut saya Bapak Ibu. Ya, ada dua macam. Sukaria yang pertama adalah sukaria di mana kita berhubungan dengan orang lain, saling mengharapkan satu dengan yang lain. Ada juga sukaria pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, di sini agar lebih jelas ada sebuah ilustrasi yang mari kita simak bersama di dalam ilustrasi ini. Bapak Ibu, di dalam satu keluarga ada sebuah keluarga kecil di sini. Keluarga ini mempunyai seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil ini setiap sore sesudah mandi, berdandan cantik, dia selalu duduk di depan rumahnya, di depan terasnya. Dan setiap orang yang lewat di dalam depan rumahnya itu selalu bertanya kepada anak kecil tersebut, "Sedang apakah kamu?" Anak ini dengan senyum ceria dan kebahagiaan menjawab, "Saya sedang menunggu ayah pulang kerja." Jawab si anak tersebut. Tidak berapa lama Bapak Ibu, bapaknya yang ditunggu-tunggu kelihatan dari ujung jalan pulang menuju rumah. Sang anak melihatnya, lalu bangkit berdiri dan lari mengejar ayahnya yang baru saja pulang kerja, yang sudah dinantikannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu mereka bertemu? Mereka berpelukan. Anaknya memeluk bapaknya dan bapaknya juga memeluk anaknya. Sukacita di situ, sukaria di situ. Karena di situ ada pertemuan dua manusia, anak dan bapak. Mereka berpelukan, bersukaria karena sudah bertemu. Di satu sisi Bapak Ibu ada anak laki-laki seusia mungkin ya 10 tahun atau 12 tahun berlari-lari dari belakang ayah dan anak yang sedang berpelukan ini. Begitu sampai di samping ayah yang sedang memeluk anaknya ini, anak laki-laki tersebut berhenti dan melihat ke atas. Tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian anak ini meloncat Bapak Ibu. Meloncat dan akhirnya dia mendapatkan layang-layangnya yang putus. Rupanya anak ini tadi bermain layang-layang dan benangnya putus. Terus layang-layangnya itu terbang menuju ke bapak itu tadi yang berpelukan dengan anak. Reaksi Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu, reaksi anak tersebut, anak laki-laki tersebut yang kira-kira usianya 12 tahunan ini seperti apa Bapak Ibu? Tentunya reaksi sukacita, sukaria. Ya Bapak Ibu. Anak laki-laki ini yang berusia 12 tahunan bersukaria karena dia mengambil layang-layangnya atau menemukan kembali layang-layangnya yang terputus itu tadi. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, sampai di sini di dalam ilustrasi ini Bapak Ibu bisa membedakan mana kebahagiaan yang dengan hubungan dengan orang lain,
serta mana kebahagiaan yang karena diri sendiri sudah merasa bahagia dengan menemukan apa yang menjadi mainannya itu tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana menghidupkan suasana sukaria penyambutan. Ya, kita menghidupkan suasana sukaria penyambutan. Sebagai umat yang penyelamatnya sudah datang. Bapak Ibu, kita akan menyambut atau sudah menyambut penyelamat kita yang pada waktu beberapa hari yang lalu kita rayakan bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing dan hanya dengan keluarga inti saja. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa makna yang menuntun kita yang kita dapati dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sukaria akan terjadi ketika hidup kita dijalani, dihayati dalam relasi. Dalam suatu hubungan, Bapak Ibu. Tadi kita di dalam ilustrasi sudah melihat bahwa sukaria dialami oleh anak dan bapaknya dalam suatu relasi, suatu hubungan keluarga. Di dalam Galatia, Bapak Ibu, Galatia 4 ayat 6 dan 7 tadi juga. Di situ dituliskan Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak-anak ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, di sini Paulus menyebut kita sekarang sebagai anak, bukan lagi hamba. Yang dulunya begitu jauh, sekarang sudah menjadi dekat karena sudah menjadi anak. Yang dulunya kita adalah budak, yang dulunya kita adalah orang lain, yang dulunya kita adalah yang bukan siapa-siapa, kita diubah statusnya, Bapak Ibu, menjadi anak. Dan kalau menjadi anak adalah sebuah ahli waris juga, ahli waris daripada Tuhan itu tadi. Bapak Ibu, perasaan kita pastilah sangatlah bersukaria karena kita berubah status dari yang tadinya hamba, dari yang budak, dari yang bukan siapa-siapa, tetapi berubah status menjadi anak. Kita diangkat menjadi anaknya. Tentu ini membuat kita bersukaria, bersukacita. Namun yang Bapak Ibu perlu ketahui di sini, perlu kita resapi, kita renungkan bersama di sini, bahwa sukaria ini tidak ditentukan oleh kita sendiri, tetapi oleh Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tidak ada di antara kita yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi anak-anak Allah kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita bersukacita dari yang kita tidak layak, kita dilayakkan. Dari yang kita bukan siapa-siapa, kita diangkat jadi anaknya. Hubungan antara ayah dengan anak
adalah hubungan yang dekat, teramat sangat dekat. Di ilustrasi tadi dikatakan bahwa yang satu menanti ayahnya dan setelah lihat ayahnya pulang berlari memeluknya. Hubungan yang sangat dekat. Di sini kita juga dituntut Bapak Ibu, kita dituntut untuk menjadi seperti anak kecil tersebut. Kita menjadi anak kecil yang menantikan Bapa di surga, yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Agar nanti ada relasi, begitu kita tahu ada Tuhan yang datang kedua kalinya, kita merasakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita bersuka cita. Bapak Ibu, sebuah tantangan memang. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita agar kita bisa berrelasi dengan Tuhan semakin erat dan semakin baik ke depannya. Tantangannya tidak mudah, namun kita harus kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, perjumpaan dengan Sang Penyelamat berarti dimampukan melihat masa depan yang terang benderang dan menjadi puas. Perjumpaan dengan penyelamat ini, Sang Penyelamat ini dialami, dirasakan dan dinanti oleh hamba Tuhan yang bernama Simeon dan hambanya juga yang bernama Hana. Penantian ini terjadi karena janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan penggenapan itu nampak jelas di depan mata mereka, di depan mata rohani mereka. Janji penggenapan dan masa depan yang tak terputus, yang berkesinambungan, menjamin hidup baik sekarang maupun hidup di masa yang akan datang. Dalam perikop ini Simeon berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Melalui Simeon kita dimampukan melihat penggenapan janji Allah yang telah nyata. Dari situ ada kepastian bahwa masalah yang dialami umat manusia terjawab di dalam kedatangan Mesias. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya pada masa itu adalah masa sulit yang masih berlangsung karena adanya penjajahan Romawi dan penderitaan selalu ada di dalam penjajahan itu. Namun di sini Simeon dimampukan untuk menatap masa depan karena diperkenankan melihat keselamatan, yaitu Sang Mesias. Sang bayi Yesus telah lahir dan telah dibawa ke bait Allah. Dan di situ Simeon menjadi sosok yang menolong kita untuk selalu bisa menerima penghiburan bahwa masa depan selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Seperti saat sekarang ini yang kita hadapi bersama, walaupun di dalam kita merayakan Natal kemarin masih dalam suasana pandemi, namun kita rayakan dengan sukacita. Bukan perayaan besarnya yang harus kita utamakan, namun perenungannya, makna Natal itu sendiri, makna kedatangan Sang Mesias itu sendiri yang harus kita renungkan dan kita resapi. Bapak Ibu yang terkasih,
Kita tahu semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini pada waktu dilahirkan dalam keadaan teramat sangat sederhana. Bahkan bisa dikatakan tidak layak Bapak Ibu. Karena juru selamat kita lahir di kandang domba. Saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya, saya dan Bapak Ibu serta anak-anak, tidak ada yang lahir di kandang domba Bapak Ibu. Namun Tuhan kita yang begitu maha agung, maha tinggi justru lahir di kandang domba. Sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dan saat ini kita juga merayakan Natal dengan sebuah kesederhanaan. Namun bukan kesederhanaannya itu yang harus kita sesali, bukan. Kita syukuri, kita kembali ke masa pada waktu Tuhan Yesus lahir, bahwa di situ kesederhanaan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia teramat sangat dirasakan oleh banyak orang. Pada saat ini kita berrefleksi bahwa perayaan Natal saat ini adalah penuh dengan kesederhanaan. Bapak Ibu yang terkasih, di satu sisi kita juga melihat Hana yang di sini. Melalui Hana, sukacita pengharapan telah mengalahkan lamanya waktu penantian. Walaupun sudah di usia sangat lanjut, sukacita penantian tidak memudarkan pengharapan bagi Hana. Sukacita pengharapan itu melampaui derita dalam hidupnya. Sukacita karena melihat keselamatan dapat melihat lebih jauh lagi ke depan. Bahwa dengan Tuhan segala hal di masa depan sudah bisa dijamin atau pasti dijamin. Itulah Bapak Ibu kebahagiaan, sukaria Simeon dan Hana. Kebahagiaan itu janganlah hanya dirasakan oleh Simeon dan Hana, namun mari kita juga merasakan kebahagiaan tersebut. Bapak Ibu, itulah dua yang baru saja kita pelajari. Dan sekarang kita mari ke yang ketiga. Yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar. Yesaya 61 maksud saya, Yesaya 61 ayat yang ke-10 menulis bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan. Sukacita hamba Tuhan adalah sukaria di dalam Tuhan. Dan sukacita serta sukaria tersebut sukaria yang tidak tergantung pada suatu keadaan. Bagi yang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya, maka sukaria di dalam Tuhan bukan dalam arti karena hidup mudah dan bersenang-senang. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita di dalam Tuhan. Maksudnya adalah sukaria kita di dalam Tuhan, maka sukacita kita juga di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita harus bersukaria di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh bersedih hati. Kita boleh mendapatkan tekanan hidup. Kita boleh kadang merasa tidak mampu. Namun percayalah bahwa Tuhan kita akan menolong kita. Dan dari situ marilah kita bersukaria di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita merenungkan sabda firman Tuhan ini dan kita bersaat teduh. Bersaat teduh bersama, dan nanti Bapak Ibu setelah bersaat teduh kita bersama-sama dengan kita berdoa, dan setelah berdoa syafaat akan kita akhiri untuk doa Bapa kami bersama-sama. Sebuah sukacita tersendiri ya Allahku, di mana kami boleh Engkau ingatkan kembali di dalam firman-Mu pada saat ini, bahwa kami harus bersukaria. Bersukaria di dalam menyambut Sang Penebus. Dalam hati kecil kami memang merasakan kesedihan pada waktu kami merayakan Natal kemarin dalam keadaan pandemi seperti ini. Namun saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami bersukaria menyambut Sang Penebus. Kami harus bersukaria di dalam kami menyambut Natal ini dalam kondisi dan keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhanku untuk firman-Mu pada saat hari ini. Ya Bapa, biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta di dalam keluarga kami selalu ikut di dalam kehendak-Mu melalui firman-firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada kami pada saat hari ini. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk kami para jemaat-jemaat-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawa Kebumen beserta semua pepantannya. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan kepada kami. Sehingga penghiburan dan pertolongan itu menguatkan kami di dalam kami akan melangkah ke masa yang akan datang, ke masa depan, ke hari-hari berikutnya. Di dalam Engkau kami bersukacita dan tetap kuat melangkah menghadapi segala tantangan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau menyerahkan tahun 2020 yang sudah kami lalui sampai dengan saat ini, di mana kami mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun ya Bapa. Dan biarkanlah di dalam tahun 2021 kami memperbaiki agar kami tidak melakukan banyak kesalahan. Dan biarlah kami ingin selalu bisa dekat dengan Engkau, bisa selalu memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami seringkali mendengarkan sabda firman-Mu, serta boleh belajar dengan sabda firman-Mu itu di dalam keluarga inti kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di mana GKJ Kebumen beserta pepantannya di dalam akan menyongsong tahun baru 2021. Kami mohon hikmat-Mu kepada kami semua Tuhan, agar kami boleh menapaki tahun 2021 dengan suasana yang sukacita dan dari lindungan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Sempurna, kami juga mau menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalam kehidupan ini, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di
Luar negeri kami serahkan Tuhan para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menyertai dan memberkati pelayanan-pelayan ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa untuk menjadikan teladan bagi jemaat kami dan bagi kami sendiri. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tolong Tuhan segala permasalahan yang ada di dalam bangsa kami Engkau angkat, Engkau selesaikan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar supaya pemimpin kami boleh mempunyai hikmat yang daripada-Mu dan memberikan keadilan secara merata kepada masyarakat sekitarnya di dalam negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan jemaat kami yang mungkin masih ada yang sakit atau pemulihan dalam kesembuhannya. Kami juga mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dan biarlah mereka hanya berharap kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak ada sempurna ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita terima firman Tuhan ini tadi dengan kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Pujian 292, Tabuh Gendang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dengan membawa persembahan sebagai ucap syukur kita, dan kita mengingat sabda Tuhan di dalam firman-Nya di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Dan mari kita menyampaikan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita aturkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa. Kami ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa, sumber segala kehidupan kami, bahkan Engkau Allah yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kehidupan kami sepanjang kehidupan kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyampaikan ucap syukur kami di dalam kami memberikan persembahan kepadamu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya melalui persembahan ini bisa kami pakai untuk pelayanan jemaat Tuhan, khususnya di Gereja J Kebumen ini. Persembahan yang berupa uang, baik itu persembahan mingguan, bulanan, mirunggan, ataupun persembahan yang lain, kiranya Tuhan yang akan terus menolong sehingga ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan terus campur tangan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan terus memampukan untuk bisa mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya persembahan kami ini hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita undur dari tempat ini dan jadilah saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai Maranatha tiba. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung 76, Kau yang lama dinanti.